Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Bahagia? Bahagia. Mudah-mudahan hari ini kalian semangat ya belajar bersama Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Berdoa dipimpin oleh KM ya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan hari ini kita belajar dengan lancar. Kemudian kalian tetap semangat ya sampai kita beres belajar geologi untuk hari ini. Sebelum belajar kita absen dulu biasa ya sama Ibu. Yang pertama Delia hadir. Tidak ada. Kemana Delia? Hadir. Agnia hadir. Alifa hadir. Fian, Virgi, Gilda. Sakit 3 orang, yang 1 izin. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya biar semangat. Berdiri semuanya. Sekarang kita belajar apa? Fokus. Kalau Ibu bilang hai, halo. Tapi harus memakai gerakan. Hai, halo. Halonya gini. Sekali lagi. Hai, halo. Hai, halo. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk pundak teman kalian yang sebelah kanan. Oi. Ya. 1. Oi. 1. Oi. 1. Biasa. Lagi satu ya. Kalau Ibu bilang perhatikan lagi. Kalau Ibu bilang 2, kalian asik-asik. Ya, apa? Asik-asik. 2. Asik-asik. Kurang kompak. 2. Asik-asik. 1. 1. 2. Asik-asik. 2. Asik-asik. Selanjutnya, kalau Ibu bilang 3, pegang dagu teman kalian sebelah kanan. Dengerin, pegang dagu teman kalian sebelah kanan, bilang Ea. 3. Ea. 1. Jadi Ibu akan mengulang materi yang kemarin kita sudah belajar. Ada yang masih ingat materi yang kemarin apa? Tentang apa? Bioteknologi. Bioteknologi kita. Nah, bioteknologi itu apa artinya? Coba ada yang bisa? Aku. Bioteknologi itu kerekayasaan bahan pangan dari bahan mentah menjadi suatu produk makanan atau minuman. Ya, pintar ya. Yang lainnya? Ingat berarti ya? Ingat tadi itu apa? Kerekayasaan bahan pangan yang diolah menjadi makanan. Nah, itu pengertian dari bioteknologi. Selanjutnya contoh. Nah, kenalan bioteknologi. Ya, sok. Jadi contohnya itu ada tempe, peyem, sama yogurt. Oke, pintar beri kalian sudah memahami ya apa itu bioteknologi. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, dalam pembelajaran itu kalian ini setiap hari itu kan pasti dari jam berapa masuk kita? Jam 6
Kalian udah hampir 6 bulan di sekolah ini, berarti sudah mengamati nih bagaimana lingkungan sekolah di SMA 1 Katapan. Sudah melihat adanya makhluk hidup. Nah, di dalam ekosistem yang kalian tahu itu apa? Ekosistem itu kan kayak makhluk hidup. Di sekolah nih, di sekolah kalian amati, kalian lihat jalan-jalan ke kantin, jalan-jalan ke lapangan olahraga. Misalnya makhluk hidup yang kalian lihat itu apa saja? Yang pertama hewan, burung, kucing, laundry, ular, ya, semut, apa lagi? Dengit, ya. Itu semua makhluk hidup yang ada di sekolah. Kemudian tumbuhan ada? Ada kolam. Kolam enggak ya non? Juga termasuk makhluk hidup. Itu semua contoh dari makhluk hidup yang kalian lihat di lingkungan sekolah. Kemudian yang tak hidupnya apa? Matahari. Air, udara, terus kelembaban, pH. Nah, makhluk hidup yang ada di sekolah dan yang tak hidup itu memiliki apa? Hubungan, keterkaitan. Untuk apa? Untuk hidup, membentuk suatu ekosistem. Jadi ekosistem itu apa sih? Kita lihat di PowerPoint yang Ibu sudah buat. Sebelum melihat pengertiannya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama itu apa? Coba bacakan, Takia. Yang pertama, tujuan pembelajarannya mampu menuliskan pengertian ekosistem. Yang kedua, mampu membedakan faktor biotik dan abiotik. Dan yang ketiga, mampu menganalisis interaksi antar spesies. Ya, jadi hari ini belajar kita, kalian itu harus mengerti ketiga tujuan pembelajaran yang kalian sudah baca. Kita lihat nih, ekosistem. Tadi kan ekosistem itu adanya manusia, adanya hewan, kemudian adanya lingkungan. Kemudian dipengaruhi juga oleh suhu, udara, kelembaban, apalagi tadi air, ya, dan lain sebagainya. Di sini ekosistem itu berarti apa? Hubungan ya, jadi abiotiknya tadi teh memang segala sesuatu yang tak hidup, yaitu disebut abiotik. Misal nih kalian di dalam kelas, kalian berinteraksi dengan teman kalian. Kemudian misalnya yuk jajan ke kantin, ya, pergi ke kantin, membeli makanan, ya. Kemudian makanan kenal ternyata kiripik sambel, ya, dari itu buah, ya, umbi-umbian. Kemudian kalian memakan, dibuang sampahnya ke tempat sampah, itu merupakan interaksi. Kita butuh yang namanya makanan, itu juga termasuk ke dalam ekosistem. Nanti ada interaksinya nih, interaksi antara hewan, ya, atau makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut ekosistem.
bisa melengkapi ekosistem? Bu, sok saya. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen abiotiknya dalam suatu kesatuan tempat hidup. Ya, beri tepuk tangan. Kemudian tadi pengertian ekosistem udah paham semuanya? Paham. Kemudian hubungan abiotik tadi komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu apa? Segala sesuatu yang tidak hidup. Ingat ya, contohnya udara, cahaya, air, dan lain sebagainya. Kemudian biotik itu berarti makhluk hidup. Paham ke situ? Kemudian tadi ada pola interaksi. Yang pertama ada hubungan netral. Kedua ada simbiosis. Ada simbiosis apa? Kemudian hubungan berikutnya ada hubungan kompetisi. Dan terakhir ada predasi. Ya, jadi itu predasi tadi tuh non. Nah, mangsa dan dimangsa, makan dan dimakan. Selanjutnya ini ibu akan menampilkan video masalah ekosistem. Sebelum menampilkan video, ibu akan bagi kelompok. Ya, ini ada berapa orang tadi teh yang hadir teh 28. Ya. Jadi kita bikin kelompoknya seperti biasa. Kita akan memecahkan suatu permasalahan yang ada di video. Kelompoknya itu 5 sampai 6 orang ya. Laki-laki dan perempuan. Seperti biasa biar saling berinteraksi kan ya, berbagai interaksi tokoh baut-baut berikutnya. Pokok nama harus ada saling interaksi. Dibikin kelompoknya mau sama kalian sama ibu? Sama ibu. Ya, sama kalian. Ya. Mejanya diatur ya, biar lebih gampang diskusinya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba perhatikan video yang di depan. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu. Hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemuin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta, kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Jadi kalian yang sudah berkelompok nih ya, sudah berkelompok, saatnya apa? Berdiskusi tentang apa? Ekosistem. Ya, jadi tentang ekosistem. Salah satunya masalah ekosistem yang sudah barusan ditayangkan oleh ibu. Ya, ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi harus kalian
Sok, tak muter. Sok. Siap? Tadi panjang, 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 siap ya? Yuk. Jangan banyak, ambil depannya kucing. Siap, perhatikan ya. Masih semangat? Sampai mulai. Panggil presentasinya. Jadi identifikasi komponen-komponen yang berada di ekosistem hutan dan peranannya. Nama komponennya pohon, jenis komponennya biotik, peranannya dalam ekosistem memberikan oksigen. Yang kedua ada burung, jenis komponennya biotik, peranannya dalam ekosistem adalah pemangsa. Yang ketiga ada singa, jenis komponennya biotik, peranannya pemangsa rusa. Terus ada rusa, jenis komponennya biotik, peranannya yang dimangsa singa. Yang kelima ada udara, komponennya biotik, peranannya untuk makhluk hidup bernapas. Yang keenam ada tanah, komponennya biotik, peranan dalam ekosistem tempat tanaman tumbuh. Yang pertama ada pohon, komponennya itu biotik, peranannya untuk menghasilkan CO2. Yang kedua ada matahari, komponennya biotik, peranannya untuk sumber energi. Yang ketiga air, komponennya biotik, peranannya untuk pelarut zat makanan. Yang keempat ada serangga, komponennya biotik, peranannya untuk penguraian atau dekomposer. Yang kelima ada udara, komponennya abiotik, peranannya untuk proses fotosintesis. Berdasarkan video mengenai permasalahan ekosistem hutan, permasalahan yang muncul dalam video tersebut adalah kebakaran hutan, penebangan pohon, sama membawa sampah sembarangan. Salah satu permasalahan yang menurut kelompok kita perlu untuk dipecahkan itu penebangan pohon, karena penebangan pohon itu menyebabkan hutan gundul sama udara tercemar. Jadi alternatif untuk penebangan pohon itu ada reboisasi, penyuluhan kepada masyarakat, sama perketat pengawasan. Dari beberapa alternatif yang dikemukakan oleh kelompok kita, cara yang paling efektif itu reboisasi karena bisa mencegah terjadinya erosi dan dapat membantu mengembalikan fungsi ekosistem. Kesimpulan dari kelompok kita, sesama makhluk hidup dalam hutan harus saling berinteraksi agar kehidupan tetap berlangsung. Tepuk tangan. Kayaknya satu kelompok lagi ya, karena waktunya udah mau habis. Jadi tadi kelompok ketiga siapa? Jenis komponennya itu biotik, peranannya memberikan oksigen. Dua ada singa, komponen biotik yang membantu menstabilkan populasi hewan. Yang ketiga ada harimau, komponen biotik mengontrol populasi hewan. Yang keempat ada tanah, komponennya abiotik menyediakan oksigen. Dan kelima ada air, komponennya abiotik, peranannya untuk keberlangsungan ekosistem. Nah, nomor 2, berdasarkan video yang ada permasalahan ekosistem hutan, kelompok kami itu menyebutin ada 1 kebakaran hutan, 2 penebangan hutan secara liar, 3 pembuangan sampah sembarangan di hutan. Nah, menurut kelompok kami yang perlu dipecahkan itu pembuangan sampah sembarangan di hutan harus segera ditanggulangi karena Indonesia sudah menduduki peringkat kedua penghasilan sampah terbanyak setelah Cina. Jadi hasil secara keseluruhan Ibu ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah mau berdiskusi dengan baik, kemudian sudah bisa dari video yang sudah Ibu tayangkan dan PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan, kalian sudah paham berarti ya? Ya. Berarti kalau misalkan yang tadi masalah yang kalian isi itu, kesimpulan yang kalian ambil itu apa? Kalau komponen abiotik dan biotik itu harus saling berinteraksi. Agar apa? Seimbang. Naon seimbang nah? Agar tetap seimbang. Makanya harus ada
suatu kesatuan cepat. Jadi dari ekosistem ini ada komponennya, yaitu yang pertama itu ada biotik atau semua makhluk yang hidup. Di dalam biotik ini ada 4. Yang pertama itu ada produsen atau autotrof, contohnya ada pada tumbuhan karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri lewat fotosintesis. Yang kedua ada konsumen atau heterotrof, contohnya itu ada pada binatang dan manusia. Yang ketiga itu ada detritivor atau pengurai, yang contohnya ada pada cacing tanah dan belatung. Yang keempat itu ada decomposer, yaitu pembusuk, contohnya itu ada pada bakteri dan jamur. Dan komponen ekosistem yang kedua itu ada abiotik, yang artinya makhluk yang tidak hidup. Contohnya ada pada cahaya, air, tanah, terus pH dan kelembaban. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya ambil dari yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan seluruhnya terbukakah otak-otak ya. Jadi masuk ilmunya, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ya, kemudian Ibu juga mengulang sedikit ya, tadi berarti ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kalian harus paham ya, karena kita juga sebagai manusia atau makhluk hidup harus menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem biar tetap terjaga. Kalau misalnya kita rusak, kita juga akan yang menerima akibatnya. Ya, kita buang sampah sembarangan. Kita mau kaban? Ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita buang. Makanya jadi makhluk hidup yang baik. Ya, yang baik teh yang seperti apa? Menjaga lingkungan di dalam ekosistem, saling menghargai teman, saling menghargai guru, ya, kemudian menghormati, ya, jangan lanjut. Kayak itu akan terjadi ketidakseimbangan ekosistemnya, karena seimbangnya merasa dirugikan. Jadi sudah paham seperti itu. Ibu itu ingin memberikan suatu Google Form karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi nanti Ibu akan kirim lewat WA group. Nanti kalian akan mengisi ya post-test pengisian soal. Jadi cuma 2 soal deh ya. Jadi untuk mengukur kalian ini ngerti tuh bisa ngejawab nanti ya. Jadi nanti akan Ibu kirimkan via Google Form ya di WA, nanti kalian isi, kemudian ada angket motivasinya juga. Apakah kalian senang belajar biologi? Senang. Ya, nanti diisi, itu diisinya jujurnya. Misalkan saya sering keluar kelas, setuju? Nah, aku sering keluar kelas. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Menurut Ibu, nanti kan kalian 2 kelompok, tidak ada yang tadi 3 presentasi ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya ada lagi materi. Kalau kita berdiskusi berarti kelompok yang belum berpresentasi yang maju ya. Paham? Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ibu juga mau memberikan suatu motivasi. Intinya jangan patah menyerah, harus tetap semangat.